Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan tentang interaksi sosial yang beranggota Muhammad Al-Farizi, Siti Sandia, Konita Laudia, ada Albert Setiadi, Tri Rianto, Pramya Indra, Hafidz Sultan Ramadan. Pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan antara individu satu dan individu lain. Individu satu dapat mempengaruhi individu lain atau sebaliknya. Jadi terdapat hubungan yang saling timbal balik. Itu menurut Walgito dalam Sunario 2002. Interaksi sosial sangat penting bagi remaja, karena apabila seorang remaja tidak memiliki kemampuan untuk berinteraksi sosial atau bahkan tidak dapat berinteraksi, disadari atau tidak, hal ini akan mempengaruhi perkembangan sosial pada remaja. Menurut O'Keefe et al. 2011. Menurut penelitian Hare et al. 2008, interaksi sosial pada remaja saat ini kurang baik karena kurangnya komunikasi yang dilakukan secara langsung pada keluarga, teman sebaya, dan orang di sekitarnya. Kemampuan komunikasi pada remaja juga kurang berkembang karena lebih suka menyendiri, kurang nyaman untuk bersosialisasi dengan orang lain, serta merasa kurang diterima secara sosial. Morris et al. 2005 menyatakan bahwa interaksi sosial remaja saat ini lebih pasif karena remaja saat ini lebih memilih untuk berinteraksi melalui dunia virtual dibandingkan berinteraksi secara langsung. Interaksi sosial secara aktif yaitu interaksi yang bertemu secara langsung dan bertatap muka secara langsung tanpa perantara alat apapun. Persepsi sosial sebenarnya adalah kesadaran individu akan adanya orang lain atau perilaku orang lain yang terjadi di sekitarnya. Persepsi sosial juga diartikan sebagai penilaian terhadap penampilan fisik atau physical appearance dan ciri-ciri perilaku orang lain. Bagaimana terjadinya persepsi sosial? Bila kita ketemu seseorang yang belum kita kenal, dihadapkan pada banyak sekali informasi, yaitu raut wajahnya, penampilan fisiknya, caranya berpakaian, caranya berbicara, memandang orang lain, berjabat tangan, nada suaranya, dan petunjuk lainnya. Selanjutnya, sama dengan proses persepsi dan pengolahan informasi yang terjadi dalam diri kita. Tidak semua informasi tersebut mendapat perhatian yang sama. Hanya informasi tertentu yang kita perhatikan untuk menjelaskan terangsang. Proses ini disebut pembentukan kesan atau impression formation. Informasi yang dapat perhatian dikategorisasi dan dihubung-hubungkan sehingga membentuk kerangka kognitif atau cognitive framework. Apa saja yang mempengaruhi pembentukan kesan? Yang pertama ada stereotip, pandangan kita tentang ciri-ciri kita dari sekelompok yang tertentu, entah itu kelompok kelas ekonomi, Islam, etnis, dan lain-lain, sangat mempengaruhi kesan pertama kita. Kalau kita bertemu seseorang kenalan baru yang kebetulan mata, maka gambaran stereotip tentang diri kita. Orang Batak merupakan salah satu sumber informasi yang kita pakai untuk menilai kenalan tersebut. Kalau kebetulan dia adalah seorang wanita beragama Kristen dan berpendidikan tinggi, maka stereotip kita yang lain akan ikut mempengaruhi. Demikian seterusnya. Yang kedua, persepsi diri. Pandangan kita terhadap diri kita juga sangat mempengaruhi pembentukan kesan pertama kita. Berbagai penelitian seperti yang dilakukan Chet dan Forsberg tahun 1955 menunjukkan adanya kecenderungan untuk melihat kesamaan yang ada antara individu dengan orang asing yang ditemui. Orang asing yang dianggap mempunyai banyak
mempengaruhi kesan pertama. Di samping itu, ciri-ciri perilaku yang sesuai dengan suatu trait yang dihargai oleh masyarakat umum, misalnya sopan santun dan lemah lembut, bila nampak dalam perilakunya, tentu membentuk kesan yang amat berbeda dibanding jika ia menunjukkan ciri-ciri perilaku yang kental oleh masyarakat atau kurang ajar, judes, dan lain-lain. Bila kesan pertama telah terbentuk, maka kita akan menerapkan penilaian itu pada pribadi kenalan baru kita tadi. Proses mencari informasi tentang ciri-ciri pribadi seseorang dan menerapkan padanya untuk menentukan reaksi kita selanjutnya disebut atribusi. Daya tarik interpersonal menurut Baron dan Brine 1977, daya tarik interpersonal merupakan evaluasi seseorang terhadap orang lain secara positif maupun negatif. Ada dua pendekatan yang menjelaskan terjadinya peristiwa ini. Pendekatan pertama mendasarkan teorinya pada aspek-aspek kognitif dan kedua pada aspek-aspek belajar. Pendekatan kognitif seperti yang dilakukan oleh Fred Heider dan Theodore Newcomb mendasarkan formulasi teorinya pada hubungan antara pribadi, orang lain, objek atau person, other, object. Para teoritisi kognitif ingin mengetahui bagaimana individu berusaha memandang hubungan antara ketiga komponen itu secara konsisten. Menurut Newcomb, dalam teori keseimbangannya mempunyai kecenderungan dasar untuk mengorganisir kognisi, pengetahuan, pendapat, dan keyakinan mengenai O dan X dengan cara yang selaras simetris. Keseimbangan yang positif terjadi bila P menyukai O dan sependapat tentang X. Keseimbangan terjadi bila P menyukai O tetapi tidak sependapat tentang X. Sedang tidak adanya keseimbangan terjadi antar P dan O dan negatif tanpa ada hubungan dengan kesepakatan terhadap X. Teori yang mendasarkan formulasinya pada hukum-hukum belajar menyatakan bahwa rasa suka dan tak suka antar pribadi merupakan respon-respon yang dipelajari. Brain dan Clore mengajukan teori yang disebut reinforcement effect. Model merupakan menyatakan bahwa evaluasi kita terhadap segala hal termasuk orang lain didasarkan pada perasaan positif atau negatif yang sedang kita alami saat itu. Sikap dan prasangka. Secara sangat sederhana, Kreider dan kawan-kawan menyatakan bahwa evaluasi positif maupun negatif terhadap orang, objek, peristiwa, atau ide-ide tertentu, seperti yang terjadi dalam proses disebut sikap. Secara lebih terinci, Brain dan Kantorowicz menyatakan bahwa sikap adalah sekelompok perasaan, keyakinan, dan kecenderungan berperilaku yang bersifat relatif tahan lama terhadap suatu objek, orang, kelompok, atau isu tertentu. Dengan kata lain, dapat mengerti bahwa sikap merupakan suatu kecenderungan untuk bertindak atau merespon bila individu dihadapkan pada suatu rangsang tertentu. Komponen yang ada di dalam suatu sikap. Komponen kognitif adalah sikap melibatkan proses evaluatif, baik membanding-bandingkan, menganalisis, atau mendayagunakan pengetahuan yang ada untuk memberikan suatu rangsang. Komponen ini penting artinya karena perubahan pada ranah kognitif seperti pengetahuannya tentang objek tertentu akan berubah sikapnya. Komponen afektif adalah sikap melibatkan perasaan senang dan tidak senang serta perasaan emosional lain. Sebagai akibat atau hasil dari proses evaluatif yang dilakukan, perasaan ini berpengaruh kuat terhadap perilaku seseorang. Komponen perilaku adalah sikap selalu diikuti dengan kecenderungan untuk berperilaku tertentu. Ketidakcocokan perilaku seseorang dapat sikapnya disebut disonansi sikap akan menimbulkan berbagai masalah psikologis bagi individu yang bersangkutan sehingga ia akan berusaha mengubah sikap atau perilakunya. Sikap yang melibatkan perasaan-perasaan negatif terhadap objeknya inilah yang biasa disebut dengan prasangka. Meskipun demikian, perasaan negatif ini bukan ciri terpenting dari prasangka. Jadi kesimpulannya adalah interaksi sosial mempermudah kita untuk saling mengenal satu sama lain, baik secara langsung ataupun melalui teknologi. Interaksi sosial sangat bermanfaat untuk kita. Dari saling mengenal, membantu, bekerja sama, maka timbullah rasa kekeluargaan dalam lingkaran itu.
Sekian, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.